Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk para pemirsa podcast Wiro Brajan dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali berjumpa kembali dengan saya selaku host pada saat ini, Indira Cahyawati, dan tentunya dengan narasumber kita yang luar biasa, dengan Ibu Preti Etika sebagai penyuluh agama di Kementerian Wiro Brajan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Ya, selamat siang Bu Indira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat luar Alhamdulillah. biasa. Nah, dengan sehat ini mungkin jadi banyak ya, gitu Iya. ya. Kalau orang sehat itu insya Allah bisa menikmati semua. Ya, betul. Nah, tentunya dalam menikmati itu tidak pernah terlepas dari waktu ya, teman-teman semua ya, di mana waktu ini menjadi sesuatu hal yang menggerakkan ya, menggerakkan kita semua. Dan ada pepatah, time is money katanya. Betul. Ya, waktu adalah uang. Tapi uang bukan waktu, itu masalahnya. Nah, pada saat ini mari kita kupas tuntas bagaimana sih supaya kita bisa lebih efektif menggunakan waktu dengan baik gitu ya, karena Rasulullah juga bersabda bahwa waktu adalah pedang gitu. Jadi kalau tidak hati-hati tentunya kita akan tertebas dengan pedang itu. Bu Etika, mungkin dengan masalah tadi ya yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa waktu itu bagai pedang gitu. Kalau orang Jawa juga ada pepatah, waktu itu lading gitu ya. Dalam artinya sama bahwa sama-sama bisa menebas kita kalau kita tidak hati-hati. Nah, mungkin bagaimana Bu Tika supaya kita itu tidak tertebas oleh waktu, dan Allah sendiri juga bersumpah dengan waktu ya, betul, di dalam surat Asri ya. Wal Asri. Mungkin bagaimana ini Bu Tika, bagaimana kita bisa betul-betul tidak kalah oleh waktu. Iya, terima kasih Bu Indira. Mungkin maaf sebelumnya tadi yang disebutkan bahwa waktu itu adalah pedang, nggih. Al-waktu kasaifu itu dalam pepatah Arab, nggih. Bukan hadis, nggih. Pepatah, tetapi memang orang-orang sudah familiar sekali Bu dengan ini. Al-waktu kasaif. Nah, waktu itu seperti pedang. Nah, jika kita tidak bisa maksudnya menjaganya, jadi kita bisa terdebas sama seperti yang Bu Indira tadi menyampaikan. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita akan ditebas oleh waktu tersebut. Tetapi kalau kita bisa menggunakannya, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Kenapa waktu kok disebut dengan pedang? Kita tahu bahwa waktu itu berjalan sangat cepat, Bu Indira. Nggih. Waktu itu saat ini berjalan sangat cepat, kemudian waktu itu tidak bisa kembali. Jadi Allah pun di dalam ayatnya, nggih, di dalam ayatnya disebutkan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihah, bahwa di situ Allah itu bersumpah dengan waktu. Berarti waktu itu sangat berharga, Bu. Wong Allah Subhanahu wa taala aja bersumpah dengan waktu, nggih. Di situ Allah juga menyebutkan bahwa menunjukkan bahwa waktu itu sangat berharga, dan orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu itu merupakan orang-orang yang merugi, kecuali yaitu orang-orang yang beramal soleh. Itu termasuk orang-orang yang memang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau di dalam Islam itu kenapa waktu itu sangat penting? Karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan waktu itu sangat berharga. Waktu itu jika kita tidak bisa mengelolanya, kita yang akan bahasanya itu tadi, seperti pedang, nggih, ditebas dengan waktu itu tersebut. Sampai Allah pun bersumpah dengan waktunya. Kemudian juga disebutkan bahwa ada faida faroh tafangsob wa ila rabbika farhob, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Di sini disebutkan apabila engkau telah selesai dari urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Jadi di surat yang Allah ini bersumpah dengan waktu ini, beliau juga menyebutkan bahwa umat Islam itu tidak ada waktu kosong, Bu. Nah, umat Islam itu tidak ada waktu kosong dalam hidupnya. Seorang Muslim itu selalu memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini menggambarkan bahwa seorang Muslim itu wajib untuk mengelola waktunya, karena waktu itu sangat luar biasa. Begitu, Bu. Jadi memang bagaimana sih cara mengelola waktu itu sendiri? Itu kembali kepada diri kita. Karena kita tahu di dalam sebuah hadis juga menyebutkan jika waktu itu terasa cepat itu merupakan salah satu dari tanda
hari kiamat akan dekat. Nggih. Jadi kalau kita merasakan kok tiba-tiba ini udah hari Kamis nggih Bu, Ya, besok sudah hari sekarang kita Jumat. merasakan, Nggih. tiba-tiba udah Kamis lagi Iya, nih ya, kok gitu. udah hari Kamis ya, besok Jumat nih, siapa yang WFH, siapa yang WFA dan WFO dan segala macam. Padahal kita dulu pas masa kecil ya Bu, rasanya tuh lama sekali waktu itu berjalan. Nggih. Sekarang kenapa terasa sangat cepat sekali? Nah itu, jadi kita kasarannya itu kita hidup berpacu dengan waktu. Kapan kita, karena kita tahu bahwa kapan kita meninggal, kapan kita mendapatkan rezeki, kita kapan mendapatkan segala hal itu juga kan yang menentukan waktu. Begitu Bu Indira. Baik, jadi begitu pentingnya waktu ya, Nggih. semuanya ya Bu Tika, Nggih, teman-teman betul. semua. Nah, mungkin ada beberapa tips Bu Tika, Nggih. tips atau bagaimana tadi disebutkan bahwa sebenarnya kita itu sudah terjadwal dengan seorang muslim itu sebenarnya tidak mungkin akan sampai kosong waktu. Betul. Seandainya gitu kita bisa memanfaatkan. Tapi pada realita yang terjadi di kita semua ya, itu kita banyak apa istilahnya, dicolong waktunya gitu. Iya. Ada pencuri waktu yang Iya. kadang tidak kita sadari. Nah, mungkin ada tips-tips dari Bu Tika mungkin bagaimana bisa mengatur dan memakai waktu itu sebaik Baik-baiknya. mungkin. Ya. Terima kasih Bu Indira. Tadi sudah disebutkan Bu Indira bahwa umat muslim itu sebenarnya sudah tertata waktunya Bu. Dilihat dari waktu sholat. Ya. Nggih, betul toh Bu Indira. Kita sholat subuh sudah tertata waktunya, kita harus bangun pagi untuk sholat subuh, kemudian ini yang wajib saja Bu, wajib aja sudah tertata. Apalagi kalau kita melaksanakan sholat-sholat sunnahnya. Kemudian mungkin tipsnya yang paling penting itu adalah kita membuat jadwal Bu. Itu sangat penting sekali. Dan jangan sampai kita namanya menunda pekerjaan. Apalagi kita yang seorang pekerja nggih Bu ya, kita sudah punya jadwal nggih. Kita kemudian kami juga sebagai penyuluh juga memberikan kepenyuluhan di masyarakat, kita sudah punya jadwal masing-masing. Jika satu kita bahasanya apa ya Bu, yang kalau satu jadwal aja sudah kita lupakanlah, intinya tidak tepat waktu, jadwal-jadwalnya bakal berantakan semua. Jadi memang kalau menurut saya yang satu pasti kita bikin jadwal untuk diri sendiri. Kemudian ketika kita membuat jadwal, kita yang kedua harus konsisten. Konsisten itu ya sudah kita punya jadwal, kita harus konsisten untuk melaksanakannya sesuai dengan jadwalnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menunda pekerjaan. Nah, menunda pekerjaan itu juga menunda waktu yang lainnya, begitu. Baik. Terima kasih Bu Tika, mungkin semua pemirsa bisa kita saling share ya betapa tadi pentingnya waktu. Juga dari Bu Tika ada beberapa tips yang mungkin bisa kita pakai untuk bisa memakai waktu seoptimal mungkin, sebaik mungkin, yakni buat jadwal. Bila memang dirasa banyak sekali hal-hal yang perlu dikerjakan. Terus yang selanjutnya mungkin buat prioritas. Kira-kira mana yang akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Kemudian yang ketiga tadi Bu Tika juga memberikan untuk tips bahwa jangan tunda pekerjaan. Bisa dilaksanakan saat itu, kemudian laksanakan. Betul. Itu mungkin yang bisa kita berikan untuk siang hari ini. Tapi sebelum kita akhiri seperti biasa, mungkin ada closing statement dari Bu Tika dalam menggunakan waktu. Ya, terima kasih Bu Indira. Seperti dalam pepatah Arab ya, tadi disebutkan lagi bahwa waktu adalah pedang. Kita gunakan pedang itu dengan sebaik-baiknya. Waktu itu sangat berharga. Di dalam lagu juga ada ya Bu ya, demi masa. Betul, demi masa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah orang-orang yang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita sebagai umat Islam, sebagai umat muslim, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang merugi. Amin. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Tika, dan demikian sahabat podcast dimanapun Anda berada mengenai waktu. Silahkan kemudian bagaimana dengan tips tadi kita bisa gunakan, dan mungkin ini bisa saya PR buat bersama, tulis dalam komentar ya teman-teman. Sebenarnya kita itu dikejar waktu atau kita mengejar waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.